Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karinia dan saat ini saya akan menjelaskan 10 latihan soal mengenai pihak yang diuntungkan dan dirugikan ketika inflasi. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya. Pihak-pihak yang diuntungkan akibat inflasi ditunjukkan pada nomor. Baik, berikut pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan akibat inflasi. 1. Orang yang berpenghasilan tetap. 2. Eksportir. 3. Para spekulan. 4. Para pihak yang memiliki hutang. Dan 5. Pihak yang memiliki piutang. Lalu, pertanyaan yang tadi, pihak-pihak yang diuntungkan akibat inflasi ditunjukkan pada nomor. Sebelum kita menjawab soal tersebut, mari kita masuk ke penjelasan terlebih dahulu. Pembahasan mengenai poin pertama, yaitu orang yang berpenghasilan tetap. Orang yang berpenghasilan tetap dirugikan, karena pada saat inflasi, harga barang menjadi naik, sedangkan gaji orang tersebut tetap atau tidak berubah. Jadi dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya seperti sebelumnya ketika inflasi terjadi. Maka dari itu, orang yang berpenghasilan tetap dirugikan ketika inflasi terjadi. Baik, kita lanjut ke poin kedua, yaitu eksportir. Eksportir diuntungkan ketika terjadi inflasi. Karena pada saat inflasi, harga barang yang akan mereka jual naik, sehingga mereka dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada kenaikan harga sebelumnya di pasar internasional, sehingga mereka akan mendapatkan lebih banyak lagi keuntungannya. Jadi, ketika barang yang akan mereka jual ke pasar internasional itu naik harganya pada saat inflasi, mereka bisa menaikkan harga lebih lagi dari kenaikan harga saat inflasi. Jadi ketika sebelum inflasi, saat mereka mengekspor tahu, harganya misalkan hanya 1 juta. Tetapi ketika inflasi terjadi, harga tahu yang akan diekspor itu menjadi 1,5. Maka dari itu, saat mereka menjualnya di pasar internasional, mereka dapat menjualnya dengan harga 2 juta. Maka dari itu, mereka mendapatkan keuntungan 1 juta dari ketika kita membandingkannya dengan harga sebelum inflasi. Maka dari itu kenapa eksportir merupakan pihak yang diuntungkan ketika inflasi terjadi. Baik, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu para spekulan. Para spekulan atau dapat disebut dengan investor aset real, mereka berspekulasi pada aset seperti properti, emas, ataupun saham. Pada saat terjadinya inflasi, harga aset tersebut menjadi lebih tinggi. Sehingga ketika mereka menjualnya, mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Baik, kita misalkan seperti orang yang suka membeli emas. Orang yang membeli emas itu berspekulasi bahwa harga emas nantinya akan naik, dan akhirnya mereka membeli pada saat harga emas sedang turun. Jadi ketika harga emas turun, para spekulan ini berspekulasi tuh, gimana kalau misal aku beli emas tahun ini dengan harga yang lebih murah, tetapi nantinya pada saat terjadi inflasi, harga emas akan naik lalu aku jual. Maka dari itu kenapa ketika inflasi terjadi dan mereka berniat untuk menjual aset mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi daripada harga
saat mereka membeli. Begitu. Kita lanjut ke poin berikutnya. Poin keempat, yaitu pihak yang memiliki hutang. Pihak yang memiliki hutang atau dapat kita sebut dengan debitur, mereka merupakan salah satu pihak yang diuntungkan pada saat inflasi terjadi. Karena ketika inflasi, pendapatan debitur itu bertambah. Karena nilai mata uang bertambah. Sehingga beban untuk membayar hutangnya menjadi lebih ringan karena pendapatannya bertambah. Apalagi jika bunga pinjamnya merupakan bunga tetap. Kita misalkan ada Pak Harto. Pak Harto merupakan debitur atau orang yang memiliki hutang di sebuah bank X. Nah, pada saat itu, pada tahun 2015, ketika inflasi belum terjadi, Pak Harto meminjam uang sekitar 10 juta dengan bunga tetap, di mana bunga tersebut tidak bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, pada saat inflasi terjadi, ternyata Pak Harto ini gajinya naik nih, gitu. Nah, hutangnya tidak akan naik karena ketika dia meminjam 10 juta pada saat itu, pada tahun ini, pada saat inflasi ketika dia ingin membayar, hutangnya tidak menjadi 15 juta karena dia mendapatkan pinjaman dengan bunga tetap. Jadi ketika dia hanya meminjam 10 juta, Pak Harto hanya perlu mengembalikan 10 juta. Dengan kondisi saat itu pendapatannya bertambah. Begitu. Maka dari itu, pihak yang memiliki hutang merupakan salah satu pihak yang diuntungkan ketika inflasi terjadi. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin kelima. Poin kelima yaitu pihak yang memiliki piutang. Pihak yang memiliki piutang merupakan pihak yang memberikan hutang kepada pihak yang memiliki hutang. Jadi, jika kita meminjamkan uang kepada teman kita, maka dari itu kita merupakan pihak yang memiliki piutang. Begitu. Jadi, piutang adalah orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang yang meminta. Pihak yang memiliki piutang dirugikan pada saat inflasi. Karena pada saat inflasi terjadi, nilai uang yang dibayarkan menurun. Gitu. Contohnya, Pak Harto. Misalnya tadi Pak Harto, saya sebut Pak Harto meminjam uang 10 juta. Tetapi di sini saya sebutkan bahwa Pak Harto meminjam uang 10 miliar. Oke? Nah, ketika Pak Harto itu membayar kepada bank, misalnya Pak Harto pada saat itu meminjam 10 miliar di bank sebelum inflasi terjadi. Dan Pak Harto ternyata bisa nih melunasi hutang tersebut sebelum inflasi juga. Jadi, dia membayar 10 miliar, dia meminjam 10 miliar sebelum inflasi dan membayarnya 10 miliar sebelum inflasi juga. Nah, pada saat kita, pihak yang memiliki piutang atau bank, itu menerima uang 10 miliar tadi pada saat sebelum inflasi, bank tersebut masih bisa menggunakannya untuk membeli properti A seharga 9 miliar. Begitu. Tetapi jika Pak Harto membayarkan hutangnya pada saat inflasi terjadi sebesar 10M tadi, Bank X tidak bisa membeli properti A senilai 9 miliar lagi. Karena pada saat inflasi terjadi, harga properti A sudah naik harganya. Begitu. Itu yang disebut nilai uang yang dibayarkan menurun. Jadi dahulu masih bisa membeli sesuatu dengan nilai uang segitu. Pada saat inflasi, harga uang naik dan nilai uang tersebut sudah tidak berguna lagi. Begitu.
Tadinya kita mau beli gorengan dengan harga 1.000, dengan harga 500 dahulu, sekarang 500 itu tidak bisa lagi digunakan untuk membeli gorengan gitu. Gorengan tuh harganya 1.000 sekarang, begitu. Maka dari itu, jawaban dari pertanyaan pertama yaitu adalah yang C. Poin 2, 3, dan 4. Jadi, pihak yang diuntungkan akibat inflasi yaitu eksportir, para spekulan, dan juga pihak yang memiliki hutang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Saya bacakan terlebih dahulu pertanyaannya ya. Baru saya bacakan pertanyaannya, baru pernyataannya. Oke? Pihak-pihak yang dirugikan akibat inflasi ditunjukkan pada nomor. Oke, baik, saya bacakan pernyataannya. Berikut pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan akibat inflasi. Poin 1, orang yang berpenghasilan tetap. Poin 2, eksportir. Poin 3, para spekulan. Poin 4, pihak yang memiliki hutang. Dan poin kelima, pihak yang memiliki piutang. Maka, yang mana pihak yang dirugikan ketika inflasi terjadi? Nah, langsung saja kita menuju ke jawabannya. Jawabannya adalah yang E, yaitu poin pertama dan poin kelima. Orang yang berpenghasilan tetap dan pihak yang memiliki piutang. Orang yang berpenghasilan tetap dirugikan pada saat inflasi karena dia sudah tidak bisa memenuhi kebutuhannya seperti sebelumnya. Dan pihak yang memiliki piutang dirugikan akibat inflasi karena jumlah uang yang dibayarkan, nilai mata uangnya menurun. Jadi dia sudah tidak bisa membeli sesuatu dengan nilai uang yang dibayarkan tersebut. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Pernyataan yang benar dengan mencocokkan pihak di bawah dengan kondisi mereka saat inflasi adalah. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu poin A dan poin B. Di poin A sendiri ada 3 subpoin, yaitu poin pertama, eksportir. Poin kedua, pegawai dengan gaji tetap. Dan poin ketiga yaitu yang pihaknya memiliki piutang. Lalu kita lanjut ke poin B. Poin B memiliki 2 subpoin, yaitu poin pertama diuntungkan dan poin kedua tidak diuntungkan. Di bawah ini, pernyataannya benar ketika terjadi inflasi adalah jawabannya. Mari kita bahas terlebih dahulu ya. Eksportir, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, eksportir merupakan pihak yang diuntungkan karena dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih pada saat inflasi walaupun harga naik gitu. Malah justru harga naik ya yang membuat dia mendapatkan untung yang banyak. Selanjutnya subpoin nomor 2 yang A, pegawai gaji tetap itu merupakan pihak yang mana? Yang diuntungkan atau tidak diuntungkan nih? Jadi jawabannya pegawai gaji tetap itu merupakan pihak yang tidak diuntungkan. Karena pegawai gaji tetap tidak dapat memenuhi kebutuhannya seperti sedia kala. Gitu, pada saat inflasi terjadi. Dengan gaji yang tetap, dia susah untuk survive pada saat harganya itu naik gitu. Lalu subpoin ketiga A, yaitu pihak yang memiliki piutang, berarti kan pihak yang meminjamkan hutang ya. Pihak yang meminjamkan hutang merupakan pihak yang tidak diuntungkan karena
Nilai mata uang yang mereka dapat menurun pada saat inflasi. Yang tadinya masih bisa beli apa, terus dibayarnya pada saat inflasi, dia sudah tidak bisa beli beli barang tersebut. Dan dengan uang hutang yang dibayarkan, karena barang tersebut sudah naik harganya, tapi uang yang dibayarkan tetap segitu saja. Begitu. Maka dari itu, jawabannya adalah yang A, yaitu A1 dengan B1, A2 dengan B2, dan A3 dengan B2. Begitu. Oke, kita lanjut ke Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat. Diberikan informasi seperti di bawah ini. Pak Rapi memiliki hutang kepada bank pada saat inflasi terjadi. Tentukan pernyataan yang tepat mengenai kondisi Pak Rapi. Dengan ada gambar Pak Rapi nih di sini nih. Ada gambar Pak Rapi, lalu kondisinya tuh apa pada saat inflasi? Kalau misal Pak Rapi ini memiliki hutang di bank. Lalu kenapa kamu bisa menjawab kondisi tersebut? Alasannya apa nih? Gitu. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Ketika Pak Rapi memiliki hutang kepada bank pada saat inflasi, dan Pak Rapi ingin nih membayar hutangnya pada saat inflasi itu terjadi, gitu. Kondisinya gimana berarti? Berarti kondisinya Pak Rapi merupakan pihak yang diuntungkan. Apa alasannya? Karena dia dapat membayar hutang dengan jumlah dan nilai uang yang rendah akibat inflasi. Mengapa? Dia bisa tetap membayar hutangnya sesuai dengan berapa nominal yang dia pinjam tanpa harus membayar lebih pada saat inflasi. Jadi, pada saat harga barang semua naik nih, harga hutangnya nggak naik. Dia tetap bayar segitu, begitu. Makanya kondisinya diuntungkan. Maka dari itu, jawaban dari soal keempat adalah yang B. Pak Rapi diuntungkan karena membayar hutang dengan jumlah dan nilai uang yang rendah akibat inflasi. Oke, kita lanjut ya ke soal kelima. Nah, pada soal kelima ini disebutkan ternyata dia pilihan ganda kompleks nih. Tahu dari mana, Kak? Karena di soal tersebut ada pengingat pemberitahuan bahwa jawaban dapat lebih dari satu. Maka dari itu, saya bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan nomor 5 ini merupakan soal pilihan ganda kompleks. Baik, saya mulai bacakan ya. Diketahui pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Kepi adalah seorang eksportir, seperti ilustrasi berikut. Nah, di situ Pak Kepi merupakan seorang eksportir, di mana dirinya merupakan salah satu di antara pihak yang diuntungkan pada saat inflasi terjadi. Hal tersebut dikarenakan apa ini, gitu kan? Di situ kan ada gambar tuh, ada Pak Kepinya. Dia bekerja sebagai eksportir. Terus habis itu menunjuk anak panah di situ kan, anak panah ke gambar uang. Lah kenapa Pak Kepi diuntungkan pada saat inflasi terjadi nih? Apa alasannya? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seorang eksportir itu merupakan pihak yang diuntungkan akibat inflasi karena mereka dapat menjual harga barang mereka yang
harganya sudah naik pada saat inflasi, tapi mereka masih bisa menaikkannya lagi untuk dijual ke pasar internasional. Maka dari itu, pendapatannya atau keuntungannya lebih nih, bertambahnya 2 kali lipat dari harga sebelum inflasi terjadi begitu. Terus jawabannya apa Kak kalau gitu? Oke, kita pakai sistem eliminasi ya. Kita eliminasi dulu nih jawabannya satu-satu. Yang A, nilai mata uang negara menguat. Kalau inflasi terjadi, nilai mata uang negara itu malah justru menurun. Karena semua harga naik dan tidak semua masyarakat itu bisa survive pada saat inflasi. Tergantung pendapatan mereka berapa. Kalau misal harga barang itu semakin naik, tapi mereka pendapatannya tetap, mereka tidak bisa dong membeli barang yang sebelumnya dari dulu itu sudah mereka pakai sebetulnya. Maka dari itu, nilai mata uang negara menurun karena kesejahteraan masyarakat pun menurun pada saat inflasi. Tidak bisa membeli apapun. Begitu, karena harganya semakin meningkat. Jadi, jawaban yang A salah ya. Lalu jawaban yang B, negara berada dalam kestabilan ekonomi nih. Kalau inflasi terjadi, itu justru negara tidak berada pada kondisi kestabilan ekonomi tersebut. Karena nilai mata uangnya menurun kan, jadi tidak berada di kondisi normal atau kondisi stabil. Maka dari itu poin yang B salah. Oke, kita lanjut ke poin yang C. Harga jual menjadi tinggi dalam dolar. Begini. Ketika kita mendapatkan $1, kita mendapatkan Rp18.000, bukan Rp15.000. Jadi karena nilai mata uang kita melemah atau menurun, maka dari itu saat kita ingin menukarnya ke dalam dolar, kita memerlukan banyak uang begitu loh. Tapi ini kita melihat dari sudut pandang ketika kita mendapatkan dolar gitu kan. Ketika kita mendapatkan $1 begitu, kita mendapatkan Rp18.000, bukan Rp15.000 begitu. Maka dari itu saat kita menjual barang, kita mendapatkan nilai rupiah yang lebih tinggi daripada saat sebelum inflasi gitu. Padahal harga jual kita tetap sama, yaitu misalnya $1. Kita tetap menjual barang tersebut dengan harga $1, tetapi kita mendapatkan banyak uang yang lebih ketika kita menukarnya dari dolar ke rupiah gitu. Jadi opsi yang C adalah benar. Opsi yang D, nilai mata uang negara melemah. Betul sekali. Nilai mata uang negara melemah seperti yang saya sebutkan tadi, ketika inflasi terjadi itu harga barang naik kan, dan harga kurs atau harga untuk menukar nilai mata uang juga menjadi tinggi begitu. Nilai patokannya itu juga menjadi tinggi. Yang tadinya kita bisa mendapatkan $1 dengan harga 15.000, sekarang kita harus menambah 3.000 supaya mendapatkan $1 gitu dari 15.000. Maka dari itu nilai mata uang negara melemah. Karena kita jadi semakin banyak nih mengeluarkan uang hanya untuk $1 saja begitu. Maka opsi jawaban D adalah benar. Oke, kita lanjut ke opsi jawaban yang terakhir, yaitu yang E. Pendapatan Pak Kepi meningkat. Ketika Pak Kepi tetap menjual harga di pasar internasional dengan harga $1,
pendapatannya meningkat dong saat dia ingin menukarkan dolar yang telah dia terima dari hasil jual belinya, yang tadinya pada saat sebelum inflasi dia hanya mendapatkan 15.000 dengan harga dengan $1 yang dia dapatkan setelah bekerja. Pada saat inflasi terjadi, dia bisa mendapatkan 18.000. Maka dari itu, pendapatan Pak Kepi pada saat inflasi terjadi betul meningkat. Maka dari itu, opsi jawaban E juga benar. Lalu, jawabannya adalah apa nih, Kak? Jawabannya adalah C, D, dan E. Oke, kita lanjut ke latihan soal nomor 6. Latihan soal nomor 6. Seperti biasa, saya akan membacakan pertanyaannya dahulu, baru kita masuk ke pernyataannya ya. Pertanyaannya, siapa pihak yang dirugikan pada saat inflasi terjadi berdasarkan bacaan di atas? Oke, saya baca. Pada saat inflasi terjadi di Indonesia, sebuah bank masih memiliki beberapa piutang yang belum dibayarkan oleh nasabah. Nasabah yang meminjam beserta jumlah pinjaman dapat dilihat dari data di bawah ini. Oke. Ada data pertama yaitu Bu Nina. Bu Nina meminjam uang sebesar 30 miliar ke bank. Dan selanjutnya ada Pak Putro. Pak Putro meminjam uang sekitar 35 miliar ke bank. Selanjutnya ada Bu Lila nih, terakhir. Nasabah terakhir, dia meminjam 50 miliar ke bank. Maka dari itu, siapa pihak yang dirugikan pada saat inflasi terjadi berdasarkan bacaan di atas? Oke. Ingat, pihak, jangan terkecoh dengan pertanyaan ya. Pihak yang dirugikan pada saat inflasi terjadi merupakan pihak yang memberikan hutang atau yang disebut pihak yang memiliki piutang, bukan pihak yang meminjam uang atau pihak yang berhutang. Maka dari itu, Bu Nina, Pak Putro, Bu Lila adalah orang yang memiliki hutang atau yang meminjam uang. Maka dari itu, ketiga nasabah tersebut merupakan pihak yang diuntungkan pada saat terjadinya inflasi. Lalu pihak yang dirugikan siapa? Pihak yang dirugikan adalah yang B, yaitu pihak bank. Pihak yang meminjamkan piutang merupakan pihak yang dirugikan ketika inflasi terjadi. Jadi jangan terkecoh ya ketika kamu mendapatkan soal seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal ke-7. Soal berikutnya adalah soal ke-7. Berdasarkan pertanyaan sebelumnya, mengapa bank termasuk pihak yang dirugikan? Apa alasannya? Oke, apa alasannya? Bank merupakan pihak yang dirugikan akibat inflasi. Oke, kita pakai cara eliminasi seperti sebelumnya. Poinnya A, karena nilai uang dari piutang yang dibayarkan menguat akibat inflasi. Tidak, inflasi justru menurunkan atau melemahkan uang yang dibayarkan dari piutang oleh peminjam. Jadi jawabannya yang A salah. Yang B, karena bank menerima uang nasabah. Betul, memang bank menerima uang nasabah, tapi itu tidak membuat dia menjadi pihak yang dirugikan. Karena menabung pun juga menerima uang dari nasabah. Gitu.
Selanjutnya yaitu poin yang C, karena nasabah menabung ke bank. Tidak, menabung tidak membuat bank menjadi pihak yang dirugikan ketika inflasi. Jadi jawaban yang C salah. Oke, jawaban yang D, karena nilai mata uang negara menguat. Tidak, inflasi justru nilai mata uang negara menurun, karena apapun itu harganya mahal. Tuh. Oke, lanjut ke poin yang E. Karena nilai uang dari piutang yang dibayarkan melemah akibat inflasi. Betul. Jadi nilai mata uang yang dibayarkan dari piutang itu melemah akibat inflasi. Jadi, maka dari itu jawabannya adalah yang E. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Kategorikan pernyataan berikut dengan ketentuan di bawah ini. Ibu Melina, seorang aparatur sipil negara, menerima gaji tetap setiap bulannya. Ketika terjadi inflasi, Bu Melina termasuk ke dalam kategori, jadi kalau misal dirugikan itu R, diuntungkan itu U, kalau tidak dua-duanya itu N. Oke? Nah, Ibu Melina kan menerima gaji tetap setiap bulannya. Berarti ketika inflasi terjadi, dia merupakan orang yang atau pihak yang dirugikan akibat inflasi, karena Ibu Melina tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti dahulu kala. Harga barang naik, tetapi gajinya tidak naik. Maka Ibu Melina termasuk dalam kategori yang R, yaitu jawabannya adalah poin A. Oke, kita lanjut ke soal pembahasan soal nomor 9. Pak Doni membuka asuransi pendidikan anaknya untuk kurun waktu 10 tahun. Ketika terjadi inflasi, Pak Doni termasuk ke dalam kategori. Oke, begini. Ketika orang membuka asuransi atau membayar asuransi pada saat inflasi terjadi, mereka merupakan pihak yang dirugikan. Karena pada saat inflasi, pihak asuransi biasanya menaikkan dana tersebut akibat dana operasionalnya naik akibat inflasi. Maka dari itu, mereka mencari-cari cara supaya dapat menutup dana operasionalnya tersebut. Dan akhirnya dia menaikkan biaya asuransi karena dana operasionalnya naik. Begitu. Makanya ketika inflasi lebih baik untuk tidak membayar atau membeli asuransi apapun gitu. Jadi Pak Doni berarti termasuk dalam pihak yang dirugikan, yaitu poin R. Maka jawabannya adalah yang A. Pak Doni termasuk dalam poin R. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya, yaitu pembahasan soal ke-10. Nadia menabung di salah satu bank swasta ketika terjadi inflasi. Nadia termasuk dalam kategori. Sebenarnya menabung ke bank itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi sebuah inflasi. Tapi dalam konteks ini kita mencari apakah Nadia itu merupakan pihak yang dirugikan ataupun tidak dirugikan, ataupun diuntungkan pada saat inflasi terjadi apabila dia menabung di bank swasta.
Nadia menabung di salah satu bank swasta. Kalau menabung kan kita mendapatkan Kalau kita menabung kan kita mendapatkan bunga ya. Dari bunga tersebut, makanya saat kita menabung, saat kita menarik tabungan kita tidak ngestak atau berhenti di jumlah uang yang kita tabungkan sebelumnya, karena bunganya itu membuat tabungan kita menjadi lebih banyak. Yang dia tabung terus bertambah akibat bunga, tapi karena inflasi nilai mata uangnya rendah, bunga tersebut atau uang tersebut masih tidak bernilai apapun pada saat inflasi terjadi. Begitu. Maka dari itu Nadia termasuk dalam kategori golongan yang R. Jadi, jawaban nomor 10 adalah yang A, poin R. Gitu. Kita lanjut ke pembahasan soal yang ke-11. Tentukan apakah pernyataan berikut sesuai atau tidak sesuai berdasarkan teks bacaannya dengan memberikan centang pada kolom. Seperti biasa, saya bacakan dulu pertanyaannya, baru saya bacakan pernyataannya atau ceritanya. Pihak yang diuntungkan pada saat inflasi adalah Pak Rido. Benar atau salah? Oke, saya bacakan dulu pernyataannya. Oke, pada saat inflasi terjadi di Indonesia, Pak Rido sebagai pegawai swasta bergaji tetap tengah berjuang menyambung hidup. Sementara itu, di sisi lain, Pak Ridwan yang memiliki banyak saham perusahaan, termasuk perusahaan tempat Pak Rido bekerja. Jadi Pak Rido itu bergaji tetap, sedangkan Pak Ridwan adalah pihak yang berspekulan atau pihak yang memiliki saham yang menurutnya nanti akan naik dan bisa dijual dengan harga mahal pada saat inflasi. Jadi pihak yang diuntungkan pada saat inflasi adalah Pak Rido adalah salah. Pak Rido merupakan pihak yang dirugikan pada saat inflasi karena dia tengah berjuang menyambung hidupnya dengan gaji yang tetap, tetapi harga barang semuanya naik. Jadi jawabannya adalah salah. Pak Rido, karena Pak Rido adalah pihak yang dirugikan, bukan diuntungkan. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal 12. Sama seperti soal 11 sebelumnya, siapa yang dirugikan pada saat inflasi berdasarkan ringkasan tersebut? Pak Rido atau Pak Ridwan? Pak Rido adalah pegawai swasta bergaji tetap, sedangkan Pak Ridwan adalah pihak yang berspekulan. Pihak yang dirugikan pada saat inflasi adalah siapa ayo? Betul. Pihak yang dirugikan pada saat inflasi adalah Pak Rido karena dia tengah menyambung hidupnya, tengah berusaha dengan gaji yang tetap di bawah tekanan harga yang naik. Jadi jawabannya adalah Pak Rido. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan soal dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.